tagihan saya dipotong dengan modus-modus macam-macam itu lebih kurang 1 miliar lebih. Dengan alasan macam-macam lah, seolah-olah itu benar gitu loh kan. Dibuat seperti itu. Di saat itu tahun 2021 itu saya diam aja, udahlah nggak apa-apa. Terus berjalanlah terus. Masuk tahap kedua, saya mengejar proyek di sini tahun 2022. Nah, proyek yang di sini saya kerjaan udah selesai, mau hitung-hitungan, dia ingin motong 780 juta. Proyek ini kemarin Pemko itu menandai proyek ada 4 proyek ini. Salah satunya saya menang. Ya. Ketika saya menang, lalu datang orang ANP ke sini. Orang ANP datang ke sini katanya, Pak, ini proyek ini saya yang kerjain. Kata dia, orang KDA. Ya kan? Saya ngomong aja apa adanya aja ya. Terus datang ke sini, kok Bapak yang kerjain? Kan saya menang. Ya kami udah sounding di dalam. Udah atur di dalam dengan Pak Dohar, dengan Dinas PU. Udah diatur di dalam katanya. Ya enggak bisa lah Pak, gitu. Perusahaan saya menang lalu Bapak yang kerja kan bahaya buat saya nanti gitu. Nah, lalu dia ngomong, kalau Bapak enggak mau ngerjain, nanti pekerjaan Bapak ini akan selesai. Enggak akan dikasih aspal sama orang. Karena udah dilarang oleh Pak Dohar. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nusa Viral Channel. Malam ini kami hadir kembali bersama tamu yang tidak kalah luar biasa, yaitu Bapak Suparman. Beliau adalah kontraktor yang cukup dikenal di Batam maupun di provinsi. Selamat malam, Bang Suparman. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Suparman memberikan waktu kami untuk berdiskusi dengan Abang mengenai pekerjaan-pekerjaan mungkin yang sedang Abang lakukan. Dan saya dengar dari beberapa waktu lalu ada persoalan dalam kegiatan pekerjaan Abang ini dengan pemerintah Kota Batam. Bisa Abang jelaskan mungkin sedikit masalah itu? Ya, oke, terima kasih. Jadi saya langsung saja ya. Memang dunia kontraktor seperti itu ya. Artinya ada yang suka, ada yang tidak suka. Apalagi dengan penggantian kepemimpinan, itu berubah lagi suasananya. Nah, proyek saya ini, saya mengerjakan proyek dari tahun 2021 di sini, yang baru-baru ini ya. Tapi saya bermain kontraktornya udah lama kan, udah cukup lama ya. Tapi baru sekarang ini yang betul-betul saya kecewa ya. Tahun 2021 saya mengerjakan proyek di Greenland dengan nilai lebih kurang 14 M. Nah, awal mulanya masalahnya, musibahnya terjadi di situ. Dari 14 miliar itu, tagihan saya dipotong dengan modus-modus macam-macam itu lebih kurang 1 miliar lebih. Dengan alasan macam-macam lah, seolah-olah itu benar gitu loh kan. Dibuat seperti itu. Di saat itu tahun 2021 itu saya diam aja, udahlah nggak apa-apa. Terus berjalanlah terus. Masuk tahap kedua, saya mengejar proyek di sini tahun 2022. Nah, proyek yang di sini saya kerjaan udah selesai, mau hitung-hitungan, dia ingin motong 780 juta. Maaf, saya potong, berarti yang 1 miliar di tahun 2001 itu sudah clear? Sudah clear, sudah dibayarkan? Enggak dibayar, itu dipotong dia. Dipotong, tapi Abang juga nggak terima di potongan itu? Ya istilahnya, udahlah cari lain aja gitu loh kan. Jadi pekerjaan itu nggak dibayar sama sekali juga? Enggak, 1 miliar dari 14 miliar itu dikurangi tagihan saya lebih kurang 1 miliar. Jadi Abang udah terima 13-nya? Iya, sisanya saya terima.
Tapi yang dipotongnya yang di apanya itu 1 miliar lebih. Cuman saya diam saja. Ya artinya yang 2021 tidak ada pergerakan dari abang untuk melawan gitu. Ya. Nggak ada, saya diam aja. Udah yang 2022 ya. Nah, 2022 dia dicobain lagi. Oh gitu. Dicobain lagi, dicoba lagi memotong dengan modus yang seperti itu juga. Lebih kurang 780 juta. 780 waktu juta. itu. Nah, saya tidak mau. Alasannya apa? Ya kan? Apa alasannya? Akhirnya rapat dengan inspektorat, rapat dengan keuangan, rapat bersama, semualah dilakukan. Pertama dia awalnya memotong 780, turun menjadi 650, saya masih ingat tuh. Turun lagi menjadi 550 juta. Nah, terakhir naik lagi menjadi 780. Jadi tidak konsisten dia memotong itu. Rencana memotong dia, ya. Abang bertahan ya. Ya, jadi sehingga saya tidak mau, saya tolak. Kenapa? Karena yang di sini yang tahun 2022 saya siapkan dokumen laporan harian atau mingguan, saya lengkapin. Sudah prepare lah ya. Saya sudah prepare, sudah menjaga saya. Dia akan bermain. Karena kalau dulu di situ kan tidak ada laporan harian kan di PU itu kan dirapel aja. Jadi nanti ketika proyek sudah selesai, laporan dibuat sama orang-orang dia lah, sama konsultan lah, dirapel lagi tuh laporan itu. Sehingga laporan yang selama ini di PU itu memang ibaratnya laporannya itu enggak benar lah, tidak sesuai dengan yang terjadi. Sedangkan aturannya itu kan laporan itu dibuat tiap hari. Apa isinya adalah mulai dari kerja, daily report lah ya. Ada daily, weekly, monthly itu. Ya kayak gitulah. Nah, itu tidak lakukan itu. Yang di sini saya buat. Dia nggak mau tanda tangan. Yang abang buat mereka nggak mau tanda tangan. Nggak mau tanda tangan. Mungkin mereka ingin mereka yang buat sendiri gitu nggak? Mungkin seperti itu juga. Mungkin. Biasanya kan kayak gitu. Akhirnya berpolemik lah sampai dia panik ya. Minta suaka dia ke BPKP gitu loh. BPKP pengawas keuangan. Dia minta ke BPKP untuk memediatorin kami untuk mediasi. Oke. Artinya BPKP sebagai mediator, saya dengan dia untuk agar bisa mediasi, diadakan mediasi lah. Kalau dianya mediatornya kan gitu. BPKP-nya nggak sukses juga ini. Nah, itu nggak sukses juga. Di saat itu udah duduk bersama dengan BPKP, udah semuanya lah, udah duduk, terus nggak tembus. Dia bertahan nak motong juga. Akhirnya saya tembus jalur hukum. Jadi sekarang abang sudah melakukan jalur. Saya masukin jalur hukum. Tapi sebelum jalur hukum saya masukkan, saya tempuh jalur lain dulu. Saya tawarkan untuk dibentuk Dewan Sengketa. Kan di dalam kontrak ada Dewan Sengketa. Kita kan bisa bentuk Dewan Sengketa kan. Mereka tidak mau. Surat saya sudah saya masukin, mereka tidak mau. Akhirnya masuklah di pengadilan negeri. Nah, sayang di pengadilan negeri keputusannya NO. Salah satunya saya harus gugat ulang. Kenapa itu bang? Ya mungkin masalah legal standing saya kan komisaris di pusat itu kan. Nah itu dari pengacara negara kan dia pakai pengacara jaksa kan. Akhirnya keputusannya nolak, tidak masuk ke substansi gugatan gitu. Nah itu, sekarang saya susuri terus. Kenapa sih kok tidak mau dia bayar punya saya? Kerjaan saya kan udah dipakai oleh jalan, udah dipakai, udah masuk PAD lagi tuh. Parkir itu kan udah mendatangkan hasil kan. Nah, kenapa tidak? Saya selusur rupanya BPKP bermain di sini. BPKP bermain di sini, makanya saya suratin BPKP. Gitu. Sedangkan BPKP mereferensikan ke kami 4.112 sisa tagihan saya. Itu dia ada SMS-nya ke saya orang BPKP SMS abang. Ya. Tahu diam-diam BPKP membuat juga skenario dengan dia. Itu. Tagihan saya di bawah itu. Nah, makanya saya suratin BPKP kelimpungan dia. Ya itu kan kalau gitu kok BPKP bisa dua pendapat, dia sendiri yang mengeluarkan pendapat lalu keluar pendapatnya dua. Dia sudah mengeluarkan pendapat di awal, kemudian dia kasih lagi ke PU. Dia kasih ke PU. Dia nilainya rendah dari saya gitu loh kan. Saya tanya ke dia. Yang saya tanya ke dia ada jawab orang BPKP. Dia bingung kan.
Dia bingung, dia minta saya datang. Beberapa hari ini saya tidak datang, tidak mau saya datang ke sana tuh. Kenapa? Saya selusuri lu permainnya bagaimana. Karena dokumen yang dibuat, laporan yang dibuat itu orang BPKP yang ngantarin KPU. Ini kan aneh kan? Kok orang BPKP yang ngantarin dokumen itu KPU? Mestinya kan kalau itu diantarkan, mestinya saya dapat juga. Kalau dia membuat keputusan atau membuat argumen atau membuat laporan, dan saya harus dikasih sebenarnya. Ya, tembusan sama-sama. Sama. Apa keputusannya dan buat berita acara. Saya setuju enggak dengan pendapat itu. Ya. Karena kenapa? Awalnya saya sudah kasih tahu ke orang BPKP. BPKP tidak punya hak untuk melakukan menjadi mediator tentang kami ini. Tidak punya hak dia. Dia kan pengawas. Pengawas ya. Tidak ada urusannya dengan saya. Tapi karena orang BPKP ngomong bahwa kami akan independen. Karena rohnya kan BPKP itu independen. Tidak boleh diskriminasi. Betul. Dia sepakat bahwa kami kan independen Pak Parman. Ya, makanya saya setuju. Ya kan? Ternyata belakangan tidak independen gitu loh. Dan ini saya duga dia mungkin dapat duit, dapat uang sogok lah dari dinas PU mungkin ya. Ini kan dugaan saya. Kenapa? Masa BPKP bisa ngantarin dokumen ke situ kan masuk akal juga. Lalu BPKP diam-diam dia selama ini nggak ngasih tahu ke saya bahwa dia ada laporan, nggak membangun komunikasi sama abang gitu. Nggak ada gitu loh. Nah, itu yang terjadi sekarang ini di sini gitu loh. Jadi bang, setelah ini kan yang ke mana tadi, ke kejaksaan ya? Iya. Kejaksaan itu kan hasilnya NO karena pengadilan. Iya. Gugat di pengadilan langsung ya. Iya. Apa nggak abang melakukan pelaporan kriminal atau pidana ini? Pidananya melalui kejaksaan atau apa gitu? Iya, sebenarnya unsur pidananya banyak sih. Cuman kalau saya udah lihat ya, kalau saya laporin pidananya pasti nanti hasilnya 0. Saya udah yakin itu. Bisa seperti itu? Ya, ya melihat kondisi Batam seperti ini ya. Kalau saya buat laporan, karena unsur pidananya kuat di situ, sangat kuat gitu loh kan. Cuman udah pasti saya jamin kalah saya. Pasti nanti ibaratnya kalau saya lapor ke pihak polisian, pasti nanti jawabannya tidak cukup bukti. Atau ke kejaksaan, pasti jawabannya itu juga gitu loh. Karena yang kita lawan ini kan pemerintah kan. Makanya itu abang mengambil sehingga saya langsung menggugat di pengadilan. Perdatanya saya gugat gitu loh. Nah, dengan hasil NO ini masih ada upaya lain yang abang lakukan? Ya, rencana saya mau lakukan gugat ulang. Kan kita data-data kita punya kan. Punya sekali. Saya lengkap data-datanya. Orang BPKP udah kesini kok. Nah, yang lucunya lagi kemarin ketika saya tanya ke BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, ternyata situ sudah ada dalam laporan keuangan Pemko Batam terutang 4,112. Pemko Batam terutang dengan kontraktor. Ya, 4,112 yang ke perusahaan saya ya. Terutang situ. Sudah ada catatannya di BPK. Nah, tapi di BPK itu bernaung di bawah BPKP. Nah, ini kan lucu. Malah orang BPK tanya, kok enggak dibayar ya, kata dia. Nah, sedangkan ini kan belum diperiksa oleh BPK. Dia ngaku-ngaku udah diperiksa oleh BPKP. BPKP tidak berhak meriksa ini kok. BPKP badan pengawas. Yang bagian pemeriksa BPK. Ya, BPKP badan pengawas keuangan pemerintah ya kan? Oke. Jadi kalau yang dia mengawasi. Nah, kemarin saya tanya ke orang BPKP, kok Bapak mengaku bahwa sudah lakukan pemeriksaan di sini? Oh, belum ada kok sebetulnya. Bapak datang ke kantor saya memeriksa dokumen-dokumen saya hanya dalam konteks mediasi. Nggak lebih dari itu. Pemeriksaan pekerjaan tidak pernah terjadi. Ya mungkin juga saya rasa bukan kewenangan BPKP juga untuk memeriksa. Tidak kewenangan dia, BPK. BPK. Gitu. Nah, malah orang BPK, saya tidak perlu sebut ya, bertanya-tanya kok tidak dibayar-bayar ya katanya. 4M lebih. 4M lebih. Iya, kenapa tidak dibayar ya gitu ya? Itu menurut abang dari kegiatan-kegiatan yang mana aja itu? Itu proyek di depan ini aja, depan kantor saya. Proyek depan yang proyek tahun 2022. Tahun 2022 terakhir ini ya? Iya. Masalah ini 2022. Gitu. Yang udah selesai. Berarti keseluruhan yang belum dibayar berapa, Bang? Ini kalau ini sesuai dengan laporan BPKP ke saya, SMS orang BPKP ke saya, itu 4112. 4 miliar 100
4 miliar lebih ya. 4 miliar lebih lah kita. Nah, ya. kalau yang di Bengkong kan ada lagi. Oh, di Bengkong ada juga. Ada lagi. Itu proyek Proyek tahun 2023 jalan juga. diputus kontrak. Jalan juga. Jalan juga, pelebaran jalan di Golden Front. Oh, oke. Nah, itu putus kontrak tuh. Dan itu putus kontrak memang udah skenario. Oh, Udah skenario benar-benar, itu udah sebar skenario permainan Bisa Abang di SPU dengan pihak AMP. bisa Abang jelaskan bisa sampai Abang bisa menduga itu sudah di skenario kan? Skenarionya. Jadi gini, Ya. proyek ini kemarin Pemko itu menandai proyek ada 4 proyek ini salah satunya saya menang. Ya. Ketika saya menang, lalu datang orang AMP ke sini. Orang AMP datang ke sini katanya, Pak, ini proyek ini saya yang kerjain. Kata dia, Oh, itu. orang KDA. Ya kan, saya ngomong aja apa adanya aja ya. Ya. Terus datang ke sini, oh kok Bapak yang ngerjain? Kan saya menang. Ya kami udah sounding di dalam. Udah atur di dalam dengan Pak Dohar, dengan Dinas PU. Udah diatur di dalam katanya. Ya enggak bisa lah Pak, gitu. Perusahaan saya menang lalu Bapak yang kerja kan bahaya buat saya nanti gitu. Nah, lalu dia ngomong, kalau Bapak enggak mau ngerjain, nanti pekerjaan Bapak ini enggak akan selesai. Enggak akan dikasih aspal sama orang. Karena udah dilarang oleh Pak Dohar. Oh, gitu. Dipengaruhi lah orang-orang itu semua yang Pak Dohar kan. Punya MP ini. Iya. Enggak akan mau orang ngasih Bapak aspal, enggak akan selesai kerja Bapak percaya. Kenapa? Karena ini udah komitmen kami yang terlanggar kata dia. Sampai segitunya Ya intervensi. sampai segitunya. Oke lah, saya jalanin aja. Saya jalanin, pas proyek mulai, saya pesan aspal. Saya udah kasih duit tempat orang memesan aspal 518 juta. Memang nggak mau dijual, aspal nggak mau dijual sama sekali. Oh iya. Udah tuh nggak mau dijual. Ya sudah, saya santai aja. Bukan kamu aja untuk Bapak mungkin deh. Iya, untuk saya nggak mau dia jual. Pokoknya untuk proyek saya dia nggak mau jual. Karena instruksi dari Dohar, kesepakatan dia dengan Dohar lah. Itu tidak bisa dipungkiri gitu kan. Nah, tapi saya di sana itu pikir positif saja. Ya sudah, saya jalan aja terus. Ya jalan terus, mungkin PPK ini panik mungkin. Pak Dohar ini panik kan. Akhirnya 2 Agustus proyek di stop. Sebagian proyek saya di stop sama dia. Hasil dalam rapat, ini tidak boleh kerja, ini tidak boleh kerja, ini tidak boleh kerja. Itu ada dalam rapat. Dengan LKPP kami bicara, saya sudah sampai juga ke LKPP. Dia tidak bisa membantah itu. Itu fakta. Nah, kalau proyek yang dikerjakan katakanlah contoh kita ngerjain proyek 5 kilo atau 3 kilo. 50 meter saja tidak selesai, tetap tidak selesai. Ya. Pasti itu menjadi bukan prestasi kan? Ya, tapi Abang tetap jalankan itu sesuai dengan jalannya terus. Prosedur ya. Ya mana yang aspalnya dapat nggak? Nggak dapat. Itu udah pasti kerjaan itu tidak selesai. Tapi pekerjaan yang lain itu Abang saya jalankan. kerjain, tapi sebagian di stop dia. Oh gitu. Iya, di stop dia di section 1 di stop dia. Tapi saya kerjain yang bisa saya kerjain. Nah, pas saya udah kerjain itu dalam perjalanan dikasih SP1, SP2, SP3, isinya itu saja. Akhirnya diputus kontrak. Bulan Desember diputus kontrak. Dokumen kontrak itu palsu di dalamnya. Itu yang ininya. Palsunya kira-kira gimana tuh? Kan di dalam kontrak, dalam kontrak itu kan ada menimbang segala macam. Nah, itu kan rohnya itu kan berita acara pemeriksaan pekerjaan. Kenapa? Karena target dia mau mencairkan jaminan pelaksanaan, mau mencairkan jaminan uang muka, mau memblacklist perusahaan saya. Itu targetnya itu. Itu target dari orang-orang itu. Blacklist perusahaan Pak Parman, cairkan jaminannya, cairkan jaminan pelaksanaannya. Itu target mereka. Terlaksana itu ya. Terlaksana sama dia. Nah, ketika jaminan surat keputusan kontrak itu palsu. Berapa jaminan pelaksanaan yang Abang taruh untuk proyek itu? Jaminan pelaksanaan 2 miliar lebih. Cairin sama dia kan. Tuh yang ini jaminan pelaksanaan 1 miliar lebih, dan satu lagi 2 miliar lebih, B3M, B4M semuanya kan. Ya. Nah, setelah kontrak diputus, dia ditutup. Dia nggak kasih tahu ke saya secara nyata gitu ya. Kan kalau kontrak diputus kan ada aturan yang ngatur. Officially harus diinformasikan. Iya, kasih lah ke kita kan. Kalau putus mana? Pokoknya artinya gini, ini kontrak putusan kontrak, ini lampirannya Pak. Ya. Ini putusan kontrak dikasih, lampiran tidak dikasih. Contoh berita acara pemeriksaan pekerjaan. Berita acara pemeriksaan itu tuh tidak pernah ada. Orang berita acara pemeriksaan tadi masih meriksa kok kerjaan tuh. Tadi masih
masih meriksa. Kontrak udah putus tanggal Desember tanggal 10 dan putus. Per hari ini masih diperiksa. Hari ini masih pemeriksaan kerjaan. Nah, itu kan udah jelas palsu tuh berita acara pemeriksaan pekerjaan kan. Itu udah pasti sejamin palsu. Data yang dimasukkan di situ palsu. Nah, ketika kita zoom dengan LKPP, ya juga nggak bisa berkutik dia, nggak bisa ngomong dia. Saya tanyakan satu saja, coba kasih saya berita acara pemeriksaan pekerjaan yang dijadikan dasar untuk pencairan jaminan, yang dijadikan dasar untuk pembelektisan perusahaan, yang menjadikan dasar untuk jaminan yang lain, untuk mendaftarkan ke daftar hitam. Coba kasih saya. Nah, dia ngasih sampai sekarang. Saya nggak ada data loh. Perusahaan saya di blacklist. Memang brutal sekali mereka itu kan gitu. Nah, akhirnya sekarang saya masukkan kan ke ombudsman. Oh, sudah saya sudah masuk ke ombudsman. Saya juga masukkan Komisi Aparatur Sipil Negara. KSN. Ya, saya masuk di situ. Sekarang dalam proses di situ. Kenapa? Karena perusahaan saya kan udah didaftarkan daftar hitam sama mereka dengan data-data yang palsu gitu. Itu gambar-gambar ini kayak seperti itulah. Kalau ke KPP udah duluan ya? Udah diperiksa oleh KPP. Ini masih jalan juga karena saya kejar terus gitu. Jadi kalau boleh saya tahu lebih lanjut Bang, yang kerjaan yang di Bengkong ini ya? Iya. Yang di Bengkong itu sampai hari ini memang masih ada pemeriksaan. Pemeriksaan BPKP Abang tadi. sudah diputuskan Kontrak bulan Desember kemarin ya? Iya. Dicairin tanggal 31 Januari. Jaminan dicairin tanggal 31 Januari. Kan masuk akal kan? Iya. Mestinya kan kalau dia putus kontrak hari itu paling tidak 2 hari atau 3 hari sudah itu dia harus bayar saya. Sisa pekerjaan harus bayar. Ini tidak, sampai sekarang dia belum bayar. Satu, dan kedua kontrak kerja udah dikerjain sama orang lain. Yang ketiga, perusahaan saya didaftarkan, jaminan dicairkan. Nah, ini kan terlalu brutal sekali gitu loh. Ini udah Abang lakukan tindakan hukum terhadap ini? Yang ini belum ya. Saya tempuh sekarang melalui ombudsman, administrasi, undang-undangnya jelas ya. Lalu melalui Komisi Aparatur Sipil Negara tentang pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 25 ya. Nah, itu saya ajukan. Gitu. Kita mau lihat, ya kan? Tapi surat ini udah masuk kemana-mana. Saya kejar terus dari segi kebenarannya gitu, karena saya tahu bahwa yang saya jalankan benar gitu loh. Gitu. Nah, ini ada yang unik nih Bang. Ya. Saya beberapa hari yang lalu sebelum kita ketemu ini, tadi saya lihat di bawah itu ada itu loh, namanya? Kayak spanduk gitu kan. Nah, itu keras juga itu. Itu kira kalau boleh saya tahu itu misi Abang dan spanduk itu apa sih kira-kira? Yang spanduk kan ada 2 tuh, spanduk yang di jalan, yang di sana, yang di sana. Itu saya umumkan ke masyarakat Batam tahu ya, bahwa ini belum dibayar. Jadi suatu saat nanti setelah saya menempuh jalur hukum, tidak ada lagi jalur yang bisa saya tempuh. Kemana lagi saya melapor, nggak bisa lagi. Saya bongkar. Kerjaan ini saya bongkar. Abang akan lakukan itu? Iya, saya lakukan itu. Kalau dia nggak mau membayar juga, tapi kita tempuh jalur hukum dulu ya. Saya tempuh jalur hukum, akan menggugat ulang. Lalu nanti apa keputusan pengadilan? Lalu dia nggak mau bayar. Nah, berapa uang yang sudah saya terima? Kita hitung dengan nilai yang ada, sisanya saya bongkar aja. Surat-suratnya udah saya buatin ke masyarakat, cuma belum saya kirimkan. Tunggu, karena saya masih menempuh jalur hukum. Tapi Abang berkeyakinan kalau seandainya pada jalur hukum ini tidak tercapai, Abang akan lakukan itu? Demi Allah, kalau tidak saya bongkar, sunatin saya sekali lagi. Luar biasa. Mau jadi barat, mau jadi abu. Karena yang saya tuntut kan hak saya. Ini suratnya udah saya buat ke masyarakat, cuma sebelum kirimin. Bahwa jalur ini akan saya bongkar, semua jalan-jalan pedestrian saya bongkar. Masyarakat yang Abang kirimin tokoh-tokoh ya Mas? Seluruhnya masyarakat yang di pinggir jalan ini. Ada di lokasi kegiatan Abang ya? Iya, tapi tetap juga nanti saya umumkan dulu supaya terpenuhi hukumnya. Saya umumkan bahwa jalannya akan dibongkar karena saya tidak dibayar oleh pemerintah, oleh dinas PU, karena dia mau memotong tagihan saya 780 juta kan saya buat kayak gitu. Kalau dia tidak senang kan dia bisa tempuh jalur hukum kan? Bagus juga tuh Bang, nanti kita podcast ulang nih. Ya kan bisa dilihat, ya kan? Iya. Ada banyak wartawan yang ini itu udah viral sampai kemana-mana itu. Iya. Ya saya apa adanya saja gitu loh. Ya. Kalau dia ada ini kan dia bisa gugat saya. Berarti Pak Parman tidak benar. Cobalah, udah hampir 1 tahun itu.
Menarik itu Bang, kalau sampai Ya. itu terjadi itu luar biasa. Itu Saya bongkar. Nah jelas. Saya udah pernah lakuin juga dulu. Ketika di dinas perhubungan nggak dibayar sama dinas perhubungan, saya kuncikan tuh dinas perhubungan. Kan? Dulu kan pernah dengar kan? Dinas perhubungan nggak dibayar bangunan tuh, saya gembok aja dari luar. gitu ya. Akhirnya kan dibayar kan? Karena dimain-mainkan. Memang seperti itu. Mau bagaimana lagi kita kan? Memang harus dibenarkan gitu loh. Penegakan hukumnya harus dibenarkan. Bang, kalau boleh tahu, menurut Abang nih ya, pemotongan yang mereka lakukan atau mereka tidak membayar Abang itu uangnya itu kalau menurut Abang kira-kira untuk apa dan seperti apa yang mereka inginkan sebenarnya? Ya itu di spanduk saya tuh kan ditanyain, dikemanain uangnya, Oke. ke siapa dikasihin, untuk apa uangnya, kan saya buat tapi kan dia tidak pernah jawab. Ya mungkin ya kalau saya ini kan, mungkin PPK ini kan tempat basah nih, tempat basah. Mungkin dia banyak store kemana-mana kan, biasanya kan begitu. Oh, si PPK-nya Ya PPK-nya kalau untuk duduk di PPK tuh nggak store tuh, kan duit empuk di situ. Banyak proyek masuk yang pakai fee di situ. ini Iya. ini dugaan ya Bang ya. Iya. Dugaan kita ya. Ya itu pasti. Kalau saya katakan begini ya, setiap proyek di Batam ini nggak main fee. Ya, kita disclaimer dulu ini bahwa ini Ya. dugaan kita ya. Dugaan kita seperti itu. Ya. Tapi memang kalau kita bicara dugaan, kalau di dalam ilmu penelitian hukum, dugaan itu tidak berbunyi di situ. Dugaan itu berbunyi di pengadilan. Ya. Gitu. Di pengadilan yang memegang kalimat itu. Gitu, dugaan itu. Kalau memang ya memang kita ya praduga ada masalahnya tetap lah ya kan. Tapi yang jelas di PPK itu ada tempat yang basah. Ya, ya. Dan dia juga saya dengar seperti itu sih, bahwa store sana, store sini, kita tidak tahu store kemana kan. Kita lihat saja lah. Kan kontraktor di Batam itu kan udah kolek semua. Coba mana lagi kontraktor? Nggak ada lagi, udah habis semuanya. Yang ada cuma kontraktor besar-besar aja. Yang AMP aja yang ada sekarang. Jadi gagal pemerintahan ini membina kontraktor. Dia kan pembina kontraktor. Harusnya begitu Ya kan? Melalui undang-undang jasa konstruksi, melalui LKPP LPJK. Nah, mestinya kan dia yang membina kontraktor kan. Ya. Nah, tapi kalau di Batam nggak, dia membinasakan kontraktor, bukan membina. Ini kayak 10 tahun terakhir ini seperti itu ya. Iya, 10 tahun terakhir lah. Yang lebih menjorok sekali 5 tahun terakhir ini. 5 tahun terakhir semenjak PPK-nya Dohar, itu memang hancur-hancuran kontraktor. Banyak kontraktor yang ngomong kayak gitu. Itu enggak bisa ditanya aja. Kalau saya ngomong kan apa adanya saja kan. Tidak ada tutup-tutup saya. Gitu. 5 tahun terakhir kayak itu. Oke, kembali ke ini Bang, jalan yang apa namanya? Jalan yang di depan Greenland ini. Depan jalan Greenland ini. Berarti per hari ini Abang akan mengajukan gugatan ulang. Rencana ya kalau nggak ada penyelesaian. Oh, belum ya? Belum. Nah, baru akan. Karena gini, setelah saya tahu di sini ada bermain BPKP, dugaan saya BPKP bermain di sini dengan surat yang dikeluarkan dia, itu kan merugikan saya. Gitu. Yang surat yang saya kiriman itu, yang saya sebarin itu kan merugikan saya. Nah, itulah BPKP minta sampai hari ini BPKP minta ketemulah kita dudukin Pak Parman, kata dia. Cuma karena masih komunikasi nih. masih baru sebentarnya maghrib masih komunikasi sama dia. Sebelum maghrib tadi dia nelpon SMS saya terus supaya kapan Pak Parman datang katanya. Saya sekarang belum bisa karena saya besok kan mau ke Jakarta ada pemeriksaan, ya kan. Jadi saya harus ke Jakarta dulu. Nanti pulang dari sana Pak Parman katanya kita duduklah kita tunggu di BPKP kata dia kan. Itu mungkin dia udah merasa bersalah kali dengan membuat dua opsi itu kan. Itu kan dua opsi tidak benar itu. Kan madu-madu nama BPKP itu. Dan saya udah tembusan ke BPKP pusat, ke APIP-nya. Dan saya juga akan laporkan BPKP ini ke aparatus sipil negara, ke ombudsman. Kalau gitu. kalau di pemerintah ini kan ada inspektorat. Ya. Abang udah lakukan apa? Saya membuat surat inspektorat itu karena ini kan menyangkut beliau ini PPK ini kan ASN. Iya. Sudah ya. Saya membuat surat ke BPK itu ke inspektorat itu mungkin udah 23 kali. 23 kali? Iya, kalau ke wali kota sampai hari kemarin saya masih buat surat ke dia. Saya mau buat surat ke dia. Ke wali kota ya. Luar biasa. Ya. Mungkin totalnya udah sekitar 40
udah lah surat saya. Terakhir kemarin saya masih tahu ke wali kota, ke Pak Rudi, ya karena saya anggap dia pertama orang yang pernah saya kenal baik lah. Dan saya tidak yakin Rudi di belakang ini gitu loh. Artinya Tidak yakin ya? saya tidak yakin. Karena kenapa? Saya tahu Rudi, banyak sedikit tahu dia lah. Kan kita lama juga kenal baik sama dia kan. Dari partai, dari asosiasi, dan saya yakin tidak Rudi yang bermain gitu loh. Makanya saya masih mengadu ke dia. Saya laporin ke dia tentang 2 hari ini. Tapi sampai surat saya kemarin terakhir Belum ada feedback. Dia masih belum balas. Belum ada feedbacknya ya? Belum ada sama sekali gitu loh. Mungkin karena dia sibuk, ya kita positif aja lah ya. Saya sibuk, apalagi mau mencalonkan gubernur dan segala macam kan. Nah jadi mungkin masih persiapan ya kampanye lah. Iya. Gitu. Persiapan arah ke gitu. Jadi sampai sekarang belum ada balasan. Banyak orang kawan-kawan dari wartawan juga nanya, mungkin Rudi main belakang ini Pak Parman, kata dia kan. Oh ada yang banyak, bukan satu, banyak yang nanya karena kan itu udah viral kan di mana-mana. Iya. Udah sampai ke Bali, teman saya dari Bali nelpon saya, Surabaya, asosiasi ya. Itu masuk di ini Pak Parman. Iya gitu. Terus wali kotanya bermain nggak? Gitu. Saya katakan enggak. Saya yakin kalau Rudi enggak. Saya sampai sekarang masih berpositif lah sama dia kan. Karena apa? Mungkin dia tidak mengakui saya teman dia, ya kan sekarang ini semenjak jadi pejabat kan. Tapi kalau saya masih ngakui dia teman saya. Sahabat, karena apapun bentuknya kami memang pernah baik berteman lah. Pernah baik berteman dan kami tidak saling melukai. Dan saya tidak pernah melukai Rudi juga tidak pernah melukai saya. Tapi ini hanya hak abangnya gitu ya. Iya, karena yang saya tuntut ini kan hak saya. Mungkin bisa saja kepala dinas yang bermain, ya kan? Karena apa? Karena kalau katakan Rudi di belakang semua ini, masalah ini, ketika saya minta tolong ke dia, masalah proyek saya belum dibayar oleh BP Batam, masalah atap bandara, kan tidak dibayar dulu. Itu pernah tidak dibayar sampai setahun juga. Pas Rudi jadi ketua BP Batam, saya sampaikan ke dia. Pernah mengajukan ke dia. Iya, ini ada keputusan pengadilan loh. Nah, akhirnya Rudi kasih tahu ke bawah, ke inspektorat segala macam, supaya ini dibayar sesuai dengan keputusan, gitu loh. Saya kan tidak minta tolong ke Rudi untuk mengalahkan seluruh cara, nggak pernah. Saya tidak pernah minta tolong. Oh, saya tidak benar, Rudi, tolong bantuin saya. Ini karena saya tidak benar, tolong minta tolong ke dia. Nggak pernah. Saya tidak pernah minta tolong ke Rudi. Kalau saya salah ya saya salah. Kalau saya tidak mau kita paham minta kita tolong. Salah gitu ya. Iya, saya konsekuen dari dulu seperti itu. Tidak mau saya kalau salah saya minta tolong, mentang mungkin dia kenal baik sama kita ya kan. Tapi sekarang saya tidak tahu lah. Dia masih kenal apa enggak, saya tidak tahu juga kan. Itu satu lagi mungkin Bang, yang terakhir menyangkut dengan BPKP tadi. Ini kan berarti kan ada persoalan administrasi kan. Bisa di situ kan. Mereka sebagai pengawas ya di pihak pemerintah untuk kerjaan konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Apa tidak ada upaya untuk membawa masalah ini ke PT UN Bang? Saya sebenarnya udah pikir gitu, tapi nanti itu saya lakuin. Sekarang gini, kalau kita bermain di ranah hakim, di ranah hukum, nanti kan kalau saya gugat dia kan pakai pengacara negara. Kan kita sekarang ini penegak hukum, ya oknum-oknum kan dipegang kan, dipegang oleh penguasa lah kan gitu. Dan saya tidak pernah di situ dulu. Saya kalau mengaku laporan ke Jakarta saja gitu loh. Cuman BPKP asal saya laporkan ke Busmen, aparatus sipil negara, dan ke APIP BPKP. Kenapa? Karena itu ada aturannya. Aturannya ada. Kalau BPKP melakukan suatu tindakan tidak melanggar etik, kita bisa melaporkan. Saya sudah pelajari aturan hukumnya. Dalam waktu dekat akan saya laporkan BPKP ini ke Jakarta. Ke Ombudsman ya? Ke Ombudsman dengan ke APIP. APIP dia ya. APIP BPKP ya. APIP BPKP dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Itu akan saya laporkan gitu. Baik Bang, mungkin apa statement Abang terakhir, harapan Abang terakhir untuk permasalahan ini yang mungkin melalui Nusa Viral ini bisa Abang sampaikan, mudah-mudahan mereka yang yang punya persoalan dengan Abang ini bisa mengerti kondisi ini dan bisa menyelesaikan dengan etikat baik, bisa menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin bisa Abang sampaikan. Ya, jadi gini,
saya berharap ke depan yang supaya nanti wali kota tahu ya, supaya ini metode ini harus dirubah. Artinya gini, pemerintah daerah itu salah satu pembina jasa konstruksi, itu tidak bisa dipungkiri. Tolonglah bina jasa konstruksi ini dengan baik dan benar. Kalau ada perbedaan pendapat itu wajar, ya kan, wajar. Mungkin perlu ada rembuk bersama. Seperti awal-awalnya dulu kan Rudi kan pernah ngundang kontraktor semuanya, duduk bersama-sama, bersuara bersama-sama, itu kan bisa dilakukan. Nah, jangan seperti sekarang ini. Saya khawatir gini loh, kalau seandainya ini berjalan terus, dampaknya apa? Kontraktor di Batam udah tidak ada lagi. Cukuplah kepercayaan supplier ke kontraktor sudah tidak ada akibat defisit anggaran, akibat bayar tunda-tunda, sehingga apa? Sehingga ada proyek tidak bisa dikerjakan, anggaran tidak terserap, dampaknya gagal pembangunan. Apakah semua proyek-proyek ini akan dikerjakan oleh AMP yang dipelihara oleh dinas PU? Umpamanya kayak perusahaan AMP mau dia ngerjain proyek-proyek yang 300 juta, yang 500 juta, yang 1 miliar, yang mungkin belum tentu. Kontraktor ya. Iya, nah untuk itu apa harapan saya ke depannya? Saya harap wali kota undanglah semua kontraktor, dengarlah teriakan kontraktor, keluhan mereka apa? Keluhan mereka, tangisan mereka, kondisi mereka seperti apa? Memang sudah sejauh itukah kondisinya? Udah parah banget. Saya kasih tahu parah sekali. Gitu ya. Coba lihat kontraktor pemenang kan kontraktor dari luar yang banyak. Sekarang pemenang. Kontraktor kecil-kecil, kontraktor baru-baru semuanya. Udah kolap semua kontraktor di Batam ini. Saya tidak tahu ya, mungkin ya kalau dari segi pembinaan kontraktor selama ini memang parah sekali. Jadi saya harap kepada wali kota Batam, ya saya tidak tahu dia masih kenal sama saya apa enggak, saya juga nggak tahu. Mudah-mudahan beliau masih kenal. Cuman saya harapkan wali kota Batam supaya mengundang seluruh jasa konstruksi di Batam, lalu dengarlah keluhan dan tangisan mereka, dan semua itu teman kita. Nata ulang lah ya. Ya, tatalah dengan baik kembali, jadilah pembina kontraktor yang baik. Itu aja harapan saya. Itu harapan kontraktor lain juga gitu loh. Yang cuma kadang kontraktor tidak mau menyampaikan karena dianggapnya percuma Pak Parman. Banyak kayak gitu loh. Itu aja apanya. Baik Bang Suparman, terima kasih atas kesempatan berdiskusi yang cukup menarik ini. Semoga apa yang Abang harapkan dan teman-teman kontraktor lain inginkan mereka bisa tetap eksis di berkegiatan di Kota Batam bisa terrealisasi dengan baik. Terima kasih. Sama-sama. Pemirsa Nurul Musa Viral Channel, demikian diskusi menarik kami dengan Bapak Suparman, salah satu kontraktor yang ada di Kota Batam yang saat ini sedang mendapat ujian dari apa yang beliau kerjakan di pemerintah Kota Batam yang belum ada solusi. Semoga apa yang beliau rasakan saat ini dan kontraktor-kontraktor lain saat ini rasakan bisa berubah dengan adanya pihak pemerintah yang andil untuk membantu dan membina para kontraktor ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.